Di sini saya beranalis penyelesaian dengan NIM 251401030 akan menjelaskan tentang proyek yang pertama, yaitu parkir mall. Jadi sini ada 3 library, yaitu include IOStream, include CType, include CSDLB, dan ada using namespace std. Nah, yang pertama ada include IOStream. Jadi include IOStream ini digunakan untuk proses input output data dalam bahasa C++. Include CTime ini untuk mengolah waktu karena nanti di program ini kita akan menghitung kapan waktu masuk kendaraan dan menghitung berapa lama kendaraannya itu terparkir. Untuk juga menghitung biaya parkirnya tuh. Lalu ada include CSDLB ini untuk membersihkan layar. Lalu using namespace std agar tidak lagi untuk menulis lagi std di setiap cout atau di setiap in. Lalu ada konstanta integer. Nah, kenapa kita memakai konstanta ini? Itu agar nilai yang sudah kita ditetapkan di sini itu nggak berubah selama program ini berjalan. Jadi ada konstanta integer max mobil, kita tetapkan max mobilnya itu 20, lalu ada tarif per jamnya itu ada 5.000. Nah, di sini masuk ke struct. Nah, struct ini adalah kumpulan variabel dengan tipe data yang berbeda dalam satu kelompok yang sama. Jadi ada struct petugas. Ini itu untuk menyimpan data-data petugas, ada namanya dan ID petugas. Lalu ada struct mobil, menyimpan data mobil yaitu platnya, mereknya, warnanya, dan waktu masuknya. Ini adalah tipe data time underscore t ini itu dari library-nya CTime tadi. Lalu ini variabel terparkir memakai tipe data boolean. Kenapa kita pakai boolean ini? Karena nanti kalau ini untuk status parkirnya kendaraan. Kalau misalnya status parkir kendaraannya itu kendaraan yang terparkir, maka booleannya itu true. Kalau misalnya kendaraannya itu tidak terparkir, maka booleannya itu false. Lalu lanjut ke kelas, ini adalah suatu wadah yang mengelompokkan suatu data dan fungsi dalam satu struktur yang sama. Itu terdiri dari 3, yaitu private, protected, sama public. Nah, kalau misalnya private itu hanya bisa diakses oleh satu anggota kelas yang sama. Kalau protected itu hanya bisa diakses oleh anggota kelas yang sama dan anggota kelas yang lain juga, tapi tidak bisa diakses oleh anggota kelas dari luar. Nah, kalau misalnya public ini bisa diakses oleh anggota kelas dari mana aja. Nah, jadi sini ada bagian privat, yaitu ada daftar mobil. Nah, daftar mobilnya ini disimpan dalam array. Lalu ada jumlah mobil, ini jumlah mobil yang ada di parkiran nanti. Lalu public, di bagian public ini ada sistem parkir. Nah, ini itu fungsi for-nya ini itu untuk menginisiasi kalau misalnya di parkir kita itu lagi kosong. Karena kan ini masih di awal program, jadi parkirnya itu kosong. Nah, makanya di sini buat daftar mobil terparkirnya itu false. Lalu ada fungsi yang pertama yaitu tambah kendaraan. Nah, di sini kita mengecek dulu biar kapasitasnya itu biar jumlah mobilnya ini nggak melebihi yang kapasitas. Nah, kalau misalnya melebihi, maka diberi peringatan yaitu maaf parkiran penuh maksimal 20 mobil. Nah, di sini kita mengecek slotnya. Ada sisa berapa slot yang ada di parkiran itu. Jika jumlah mobil tambah jumlah inputnya itu maksimal lebih besar dari maksimal mobil, maka parkiran hanya dapat memuat 20 mobil. Ini untuk mengecek sisa slotnya itu ada berapa. Jadi dapatlah hanya sisa slot yang dapat itu mobil yang dapat ditambahkan. Jadi sisa slotnya ada 2, maka hanya 2 mobil yang dapat ditambahkan. Nah, sekarang masuk ke pointer. Nah, di pointer ini untuk mengakses data mobil yang ada di dalam array daftar mobil tadi. Nah, ini perulangan for ini digunakan untuk mengulang proses input data mobil sebanyak di jumlah yang dimasukkan oleh user tadi. Misalnya kalau yang dimasukin user itu sampai 10, maka ini perulangannya akan berjalan sampai 10. Jadi sampai mobil ke 10. Nah, di sini masukkan plat mobil, masukkan merek mobil, masukkan model mobil. Nah, kenapa kita pakai get? Nah, lalu di sini ada getLine. Kenapa kita pakai getLine? Karena getLine itu tuh bisa membaca satu baris inputan penuh, termasuk spasinya juga.
Jadi lebih aman kalau misalnya kita pakai getline daripada menggunakan string. Nah, jadi di sini untuk menyimpan waktu masuk mobil yang udah di-input tadi, lalu di sini karena udah ter-input berarti kan otomatis kendaraannya udah terparkir, makanya kita ubah status parkirnya itu menjadi true. Nah, di sini kendaraannya pun bertambah. Setelah bertambah, maka program menampilkan data kendaraan berhasil ditambahkan. Lalu fungsi kedua ada tampilkan kendaraan. Nah, kita cek dulu kalau misalnya mobilnya itu masih 0, masih belum ada di input, maka belum ada kendaraan di parkiran. Lalu masuk ke daftar mobil yang sedang diparkir. Nah, ini itu untuk mengakses seluruh data mobil yang ada dalam array. Nah, kita cek dulu mobilnya itu udah terparkir atau enggak. Kalau misalnya udah terparkir, maka kita lanjut untuk menghitung durasi lama parkirnya itu berapa. Ini waktu sekarang. Nah, durasi parkirnya itu dihitung dengan menghitung selisih antara waktu sekarang dikurang waktu masuk. Nah, ini hasilnya itu dalam detik. Kenapa dalam detik? Karena kalau hasilnya dalam detik itu lebih gampang dan lebih akurat gitu. Di sini, tapi tetap aja kita bakal ubahnya ke jam dan menit dan detik. Nah, di sini ditampilinlah kendaraannya, mobil kesekian, plat mobilnya berapa, merek mobilnya berapa, warna mobilnya berapa. Lalu di sini tampilin waktu parkirnya udah tadi kita hitung, durasi parkirnya itu berapa jam, berapa menit, dan berapa detik. Lalu ada fungsi yang ketiga yaitu pembayaran. Nah, seperti biasa dicek dulu apakah ada jumlah mobil atau enggak. Karena kalau misalnya enggak ada, maka tidak ada kendaraan di parkiran. Nah, di menu pembayaran ini kita mencari mobilnya itu dengan plat mobil. Jadi masukkan plat mobil yang ingin dibayar. Nah, di sini ada variabel baru yaitu cari plat disimpan dalam tipe data string. Nah, di sini ini itu digunakan untuk mengecek apakah apakah data platnya itu berhasil ditemukan atau enggak. Nah, ini yang kayak tadi juga mengecek atau mengakses semua data mobil yang ada di dalam array tadi. Nah, syaratnya itu platnya itu harus sama seperti yang udah tersimpan di data mobil yang dalam array, dan juga mobilnya itu lagi terparkir atau enggak. Nah, setelah ditemukan sama dengan true, maka dihitunglah durasi jam parkirnya itu berapa. Nah, dihitungnya tuh dengan cara menghitung selisih dengan waktu sekarang kurang waktu masuknya per 3.600, karena kita akan mengubahnya ini ke jam agar lebih gampang untuk menghitungnya. Lalu di sini ada menghitung biayanya. Nah, kalau misalnya durasi jamnya itu lebih kecil dari 1 jam, maksudnya kurang dari 1 jam, itu tarifnya itu sama dengan tarif per jamnya. Nah, tarif per jam tadi kan udah kita tentuin yaitu 5.000. Maka kalau misalnya dia kurang dari 1 jam itu 5.000. Kalau misalnya durasi jamnya itu lebih dari 1 jam, maka itu dikaliin tarif per jamnya, dikaliin 5.000. Ini juga benar, ini juga salah. Lalu di sini tunjukkanlah biaya parkirnya ada berapa setelah dihitung tadi biayanya. Lalu program akan menunjukkan mobil dengan plat ini telah keluar karena udah dibayar. Nah, karena mobilnya udah keluar, maka kita ubah lagi status parkirnya itu menjadi false. Nah, karena mobilnya tadi udah keluar, otomatis kita harus geser array-nya, karena kalau misalnya kita nggak geser array-nya, kan tadi mobilnya udah keluar, maka otomatis lah di situnya tuh di data array-nya itu kosong. Jadi kita harus geser array-nya yang di belakang kendaraan yang keluar tadi, misalnya kendaraan keluar tadi yang
kendaraan ketiga. Nah, yang di belakang kendaraan ketiga itu menggeser ke depan. Jadi jumlah mobilnya ini berkurang. Nah, tadi kalau misalnya tadi yang nggak ditemukan, maka muncullah plat tidak ditemukan. Lalu selanjut lagi fungsi tampil menu. Ini menu-menunya. Ada tambahkan daftar kendaraan, tampilkan daftar kendaraan, pembayaran, keluar program, lalu masukkan opsinya. Nah, di sini ini adalah program utamanya. Sistem CLS ini untuk membersihkan layarnya. Lalu ini objek petugas. Ini headernya. Nah, di sini kita masukkan nama petugas, masukkan ID petugasnya. Lalu ini objek sistem parkirnya. Dan ini ada variabel baru pilihan karena untuk switch case-nya nanti. Nah, di sini perulangan do while-nya ini akan berakhir ketika kita memilih angka 4, yaitu keluar dari program. Nah, di sini akan menampilkan nama petugasnya ada siapa, ID petugasnya siapa. ID petugasnya berapa. Lalu tampil menunya. Lalu tampil menu. Nah, di switch case ini switch case ini digunakan untuk memilih menu. Jadi menu-menunya itu ada menu pertama yaitu yang tadi tambah kendaraan, menu kedua tampilkan kendaraan, dan menu ketiga yaitu pembayaran. Nah, kalau misalnya kita memilih menu keempat, maka program pun mengeluarkan terima kasih telah menggunakan program, karena ini menu keempat itu menu keluar. Nah, kalau misalnya kita pilih di luar dari 1 sampai 4 ini, maka program akan menunjukkan pilihan tidak valid karena di luar dari pilihan-pilihan yang sudah ditampilkan, yaitu 1 sampai 4. Baik, sekian dari penjelasan codingan saya dan penjelasan fungsi-fungsinya. Sekarang saya akan menjalankan live testnya. Nah, ini tampilan awalannya. Masukkan nama petugas. Ini tampilan awalan opsi. Masukkan opsi 1. Tambahkan daftar kendaraan. Jumlah mobil yang dipakai 5 dulu. Lalu masukkan plat mobil. Nah, setelah ini maka data kendaraan berhasil ditambahkan. Lalu opsi kedua, tampilkan daftar kendaraan. Inilah dia daftar mobil yang sedang terparkir. Mobil ke-1, mobil kedua, mobil ketiga, mobil keempat, mobil kelima. Kita masuk ke pembayaran. Masukkan plat mobil yang ini bayar. BK7364XBA. BK7364XBA. Nah, sini muncul biaya parkirnya 5.000 karena bisa lihat tadi kan mobil kelima ini tadi kan ini kurang dari 1 jam, cuma 12 detik, maka biaya parkirnya 5.000. Nah,
Tadi udah keluar mobil dengan plat B kan telah keluar. Nah, bisa kita cek ya. Tampilkan daftar kendaraan. Nah, mobil yang tadi itu udah keluar. Nah, misalnya kalau tadi udah keluar, lalu kalau opsi penuh tadi ada 14, berarti kita misalnya mau 17. Nah, ini masukkan jumlah mobil yang ini maaf parkiran hanya dapat memuat 20 mobil. Jadi hanya 16 mobil yang dapat ditambahkan. Nah, inilah kita tambahkan mobil kelima sampai nanti mobil ke 20. Nah, sekian dari penjelasan codingan, penjelasan fungsi, dan penjelasan dan live test. Dan live test dari saya yaitu project yang pertama tentang parkir mall. Terima kasih, Kak. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang project 2 yang dimana di situ terdapat game tebak kata. Dan di sini saya menggunakan dua file, yang pertama itu .h dan yang kedua .cpp. Baik, di sini saya akan menjelaskan file .h yang kami buat. Yang pertama yaitu ada if not def tebak kata underscore h, yang mana ini merupakan kompilasi bersyarat mencegah file header dibaca lebih dari satu kali. Lanjut, di sini ada define tebak kata .h, yang mana ini mendefinisikan penanda bahwa file tebak kata .h sedang diproses. Lanjut, kita menggunakan include io, string dan lain-lainnya ini, dan ada using namestd. Lanjut, di sini kita menggunakan struct, struktur data sesuai spesifikasi yang kita buat. Struct katanya struct. Di sini kita mengisi variabel string untuk menyimpan kata rahasia yang harus ditebak, dan di sini variabel string untuk melacak huruf yang terbuka atau underscore. Di sini ada integer untuk menyimpan sisa batas kesempatan menebak pemain. Lanjut, di sini ada array karakter berkapasitas 26 untuk mencatat huruf tebakan yang salah. Lanjut, di sini ada variabel integer pengukuran indeks atau banyaknya huruf salah yang ditebak. Lanjut, di sini ada bank kata yang di soal terdapat minimal 15 kata, tapi di sini saya membuatnya lebih dari 15 kata, yang mana di sini mendeklarasikan array string konstansa berisi daftar kata rahasia pemain. Dan inilah kata-kata rahasia yang saya buat. Lanjut, di sini ada fungsi untuk melihat ke tingkat kesulitan yang dibuat gamenya, yaitu di sini kami mendeklarasikan fungsi pilih kesulitan yang mengembalikan nilai bertipe integer. Dan di sini ada kami membuat variabel lokal integer untuk menampung angka pilihan user. Lanjut, di sini menampilkan judulnya, lalu ada pilihan opsi tingkat 1 esai, kedua medium, ketiga hard, dan selanjutnya ini adalah pilihan Anda, di mana di sini menampilkan teks instruksi pengisian angka opsi ke user. Lanjut, di sini diambil input dari user dan disimpan ke dalam variabel pilihan. Lanjut, di sini kita menggunakan switch case, di mana switch pilihan ini memeriksa variabel pilihan menggunakan percabangan switch case. Case pertama, jika user menginput angka 1, fungsi selesai dan mengirim nilai 8 nyawa. Case kedua, jika user menginput angka 2, fungsi selesai dan mengirim nilai 6 nyawa. Case ketiga, user menginput angka 3, fungsi selesai
dan mengirim nilai 4 nyawa. Lanjut di sini ada apabila dia lebih dari 1, 2, 3 yang dipilih, maka dia akan menampilkan info error pemilihan kesulitan dan mengembalikan nilai default berupa 6 nyawa untuk tingkatan kesulitan medium. Lanjut di sini ada fungsi untuk inisialisasi game, state permainan, atau di sini menggunakan pointer. Terus di sini ada fungsi pembuat status awal game yang menerima alamat abstrak lewat pointer. Lanjut memilih kata secara acak. Di sini menghitung indeks acak dari 0 sampai 24. Masukkan kata rahasia terpilih secara acak ke dalam memori struct asli. Jadi di sini ada membuat deretan underscore sesuai panjang kata. Mengisi status tebakan dengan simbol underscore sepanjang kata rahasia. Jadi di sini mengisi nyawa di memori struct asli dengan nilai nyawa dari parameter kesulitan. Di sini mengatur nilai awal pencatatan jumlah huruf salah ke angka 0 di awal ronde. Lanjut, di sini ada kosongkan array tebakan salah. Jadi di sini perulangan dari angka 0 sampai 25 untuk mengakses tiap elemen array tebakan salah dan mengosongkan karakter riwayat salah dengan mengisi spasi kosong. Ini untuk akhiran array dan akhiran ruang lingkup fungsi inisialisasi game. Lanjut di sini ada fungsi untuk membersihkan layar dan menampilkan informasi game. Di mana fungsi cetak info game yang meminta data pointer read only menggunakan perintah sistem untuk clean screen. Ini untuk clean screen. Lanjut di sini ada jadi itu kayak jadi program yang akan jalan ini menampilkan nama judul atau judul game aplikasi gamenya. Ini game tebak kata CLI. Di sini tampilkan kata rahasia yang tersembunyi terbuka sebagian. Di mana sini menampilkan teks label petunjuk informasi kata rahasia, perulangan berbasis rentang untuk memeriksa karakter di dalam status tebakan, menampilkan tiap huruf yang sudah tertebak atau underscore dengan dipisah spasi. Dan ini garis miring N2 ini berfungsi untuk membuat 2 baris baru ke bawah pada tampilan terminalnya nanti. Lanjut ada tampilkan sisa nyawa. Di sini menampilkan sisanya informasi jumlah siswa nyawa pemain saat ini. Dan di sini ada tampilkan riwayat huruf salah, di mana menampilkan teks label petunjuk daftar huruf salah, perulangan berdasarkan jumlah total tebakan salah yang tercatat, mencetak daftar karakter huruf yang salah dari dalam array. Lanjut di sini ada fungsi untuk memvalidasi dan memproses tebakan pemain yang menggunakan pointer. Di mana di sini fungsi eksekusi logika huruf tebakan pemain berbasis pointer struct. Lanjut validasi duplikasi. Di sini adanya pengecekan apakah sudah pernah ditebak di status tebakan atau tebakan salah. Jadi di sini perulangan untuk mengecek daftar huruf yang sudah berhasil terbuka. Ini mengecek daftar huruf. Lanjut di sini
Yaitu memeriksa jika huruf inputan ternyata sama dengan huruf yang sudah terbuka sebelumnya. Dan cetak pesan duplikat benar, ini benar. Lalu menampilkan instruksi jeda agar di sini dibuat jeda agar itu agar teks peringatan terbaca oleh menampilkan instruksi jeda agar teks peringatan terbaca oleh user. Dan di sini ada ini ada mengabaikan sisa input yang input lama dan menggunakan user menekan tombol enter di keyboard. Lanjut di sini ada perulangan untuk nih. Di sini ada perulangan untuk menyusuri daftar huruf salah di memori array. Lalu memeriksa jika huruf inputan ternyata sudah ada di riwayat salah. Lanjut di sini ada cetakan pesan duplikat salah. Di sini menampilkan instruksi jeda dan di sini mengabaikan sisa input mengabaikan sisa input lama dan menggunakan user menekan tombol enter di keyboard. Lanjut di sini adanya cek apakah huruf ada di kata rahasia. Di sini kita membuat penandaan logika boolean yang mana diawali dengan nilai salah. Bukan diawali, membuat penandaan logika boolean awal dengan nilai salah. Lanjut di sini kita menggunakan perulangan dari indeks 0 hingga ujung panjang karakter kata rahasia, ujung panjang karakter kata rahasia. Dan jika huruf di posisi indeks tersebut cocok dengan input huruf pemain, maka menggantikan simbol underscore dengan huruf asli pada indeks tersebut. Lalu di sini adanya pengubahan status penanda logika menjadi true. Jadi di sini jika tebakannya salah, maka di sini kondisi yang dieksekusi jika isi variabel ditemukan tetap bernilai salah, memasukkan karakter salah tersebut ke dalam array riwayat salah, lalu ini menambah hitung total kesalahan sebanyak 1 angka untuk indeks array berikutnya. Lanjut ini di sini mengurangi jumlah sisa nyawa pemain sebanyak 1 karena tebakan salah. Jadi di sini menampilkan tebakan salah. Ini enter untuk jedanya. Lanjut di sini mengabaikan sisa buffer memori input teks lama dan menunggu ketukan tombol enter. Ini adalah kondisi alternatif yang dieksekusi apabila isi variabel ditemukan bernilai true. Di sini akan menampilkan kata tebakan benar, lalu menampilkan tekan enter untuk dilanjuti, yaitu instruksi jeda. Lanjut di sini mengabaikan juga enter sama seperti yang di atas tadi. Dan di sini diakhiri dengan hashtag and if, yang artinya akhir dari instruksi pembungkus file header kompilasi bersyarat. Lanjut, baik di sini kita akan ngerankan yang .h. Nah, lanjut di sini saya akan menjelaskan tentang project yang keduanya, yaitu yang file.cpp, yang dimana di sini include
menggunakan include tebak kata.h karena di sini kita akan menyertakan file header kostum yang berisi definisi struct, bank kata, dan fungsi game. Lanjut di sini ada integer main yaitu fungsi utama program titik awal dari itu CPP. Lanjut di sini kita itu kan apa namanya? Inisialisasikan generator angka acak berdasarkan waktu saat ini yang ini. Di sini mengatur set generator acak menggunakan waktu sistem agar kata yang muncul selalu berbeda. Lanjut di sini ada yang char main lagi. Di sini deklarasi variabel karakter untuk menyimpan opsi perulangan game Y atau N, yang mana itu artinya iya atau lanjut tidak gitu. Jadi di sini kita memulai perulangan. Kita menggunakan perulangan do, yang mana untuk sirkulasi ronde permainan minimal 1 kali eksekusi. Di sini ada kondisi pra pengolahan jika sistem operasi yang mendasari program adalah Windows dan menjalankan perintah terminal Windows untuk membersihkan tampilan layar konsol. Dan di sini untuk apabila kita menggunakan unit atau Max untuk membersihkan tampilan layar konsol. Dan jadi di sini kita akan mencetak menampilkan selamat datang di tebak kata. Dan di sini ada integer nyawa awal yang dimana di sini memanggil fungsi pilih kesulitan dan menyimpan nilai nyawa yang dikembalikan ke variabel nyawa awal. Di sini kita ini nih, kata game. Jadi di sini kita di sini kita deklarasi struct game utama, yang dimana di sini kata game membuat objek struktur data bernama game dari tipe struct kata game untuk menampung data ronde aktif. Lanjut di sini memanggil fungsi inisialisasi game dengan mengirim alamat objek game menggunakan pointer dan nilai nyawa awal. Di sini kita menggunakan looping putaran permainan dan di mana perulangan putaran tebak huruf selama nyawa masih ada dan kata belum tertebak semua, dan memanggil fungsi tampilkan status untuk mencetak teks visual kata rahasia dan sisa nyawa saat ini. Dan di sini deklarasi variabel lokal berjenis karakter untuk menampung satu huruf masukan pemain, di mana mencetak instruksi teks agar pemain memasukkan huruf tebakan di terminal. Dan lanjut di sini mengambil karakter yang diketik oleh pemain dari papan ketik dan menyimpannya ke variabel input user. Lanjut di sini ada konversi ke uppercase agar tidak ada case sensitif. Di mana di sini di mana di sini mengubah huruf inputan pemain menjadi huruf kapital agar cocok dengan format bank kata yang kita buat tadi. Lanjut, di sini ada proses tebakan yang mana dimodifikasi isi struct pointer. Memanggil fungsi proses tebakan menggunakan pointer untuk memeriksa kecocokan huruf yang memodifikasi kata game. Dan diakhiri dari perulangan well, ini akhiran dari. Lanjut di sini bersihkan. Lanjut di sini bersihkan layar untuk tampilan akhir ronde. Di sini memanggil kembali fungsi tampilkan status guna memperbaharui tampilan CLI terakhir sebelum pengumuman hasil ronde. Dan di sini kondisi berakhirnya permainan.
di mana di sini memeriksa di sini memeriksa apakah status tebakan pemain sudah terbuka sempurna dan sama persis dengan kata asli memeriksa apakah status tebakan pemain sudah terbuka sempurna dan sama persis dengan kata asli kondisi menang. Dan di sini ada fitur tambahan sistem score yang dimana ini mendeklarasikan variabel poin awal persisa nyawa dengan nilai dasar 10. Ini untuk tingkat esai. Lanjut di sini menentukan pengali skor berdasarkan nyawa awal tingkat kesulitan. Di sini memeriksa Di sini memeriksa jika nyawa awal bernilai 6 yang menandakan pemain memilih tingkat kesulitan medium dan mengubah bobot nilai persisa nyawa menjadi 20 poin untuk tingkat medium. Lanjut di sini ada memeriksa jika nyawa bernilai 4 yang menandakan pemain memilih tingkat kesulitan hard. Lanjut di sini ada mengubah bobotnya persisa nyawa menjadi 30 poin untuk tingkat hard. Selanjut di sini ada sisa nyawa dikali rumus, ini rumus sisa nyawa dikalikan poin per kesulitan, di mana menghitung total skor akhir dengan mengalihkan sisa nyawa dengan bobot poin kesulitan. Salah blok. Nih. Lanjut, di sini kita akan mencetak kata garis, kata congratulation yang berhasil menang, kata rahasia adalah sisa nyawa, total skor Anda di sini yaitu mencetak ini untuk bagi di sini yaitu akan mencetak di mana kan di sini ada congratulation dan Anda berhasil menang. Ini ucapan selamat karena pemain memenangkan permainan. Lalu di sini ada kata rahasia adalah itu informasi kata kunci rahasia yang berhasil ditebak pemain. Lanjut ada mencetak sisa nyawa terakhir yang berhasil dipertahankan pemain dan mencetak nilai total skor akhir yang diperoleh pemain ke konsol. Lanjut di sini ada game over ini, di mana ini mencetak teks pemberitahuan bahwa pemain berakhir karena nyawanya habis. Lanjut, nih di sini kita mencetakkan kata yang benar. Jadi kan misalnya dia misalnya dia kalah, jadi kata-kata tebakannya itu belum terjawab semua. Jadi pas game over kata-kata rahasia itu bakal muncul yang benarnya ini gitu. Lanjut di sini jadi dari dua ini yaitu akhir dari pengondisian penentu hasil menang atau kalah ronde permainan. Lanjut di sini ada fitur reply di mana di sini mencetak apakah Anda ingin bermain lagi, lalu dijawab Y atau N. Di sini maka di sini akan mengambil karakter respon dari pemain dan menyimpan ke dalam variabel main lagi. Jadi di sini mengubah karakter respon permainan menjadi huruf kapital agar validasi perulangan akurat. Dan di sini batas evaluasi perulangan game akan mereset dan perulangan kembali jika variabel main lagi berisi Y. Dan ini ada kata terima kasih. Di sini akan tampilannya akan mencetakkan terima kasih sebagai penutup apresiasi program saat pemain keluar dari game dan mengembalikan nilai 0 ke sistem operasional
operasi untuk menandakan bahwa seluruh program sukses berjalan tanpa kendala. Akhir dari ruang lingkupnya. Lanjut, di sini saya akan mengerjakan codingannya. Nah, di sini kan mana? Selamat datang di tebak kata. Lanjut di sini ada pilih tingkat kesulitannya. Misal kita ambil 1. Jadi di sini ada kata rahasia ini. Ada kata rahasianya berjumlah 6 kata. Lanjut sisa nyawanya selesai. Huruf salah nanti akan ditambahkan di sini. Misalnya gini. Benar. Dia akan kalau benar maka dia akan lanjut di sini. Lanjut di sini ada S. Kalau salah maka dia lanjut ditaruh di huruf salah sama dengan S. Lanjut lagi kita tebak salah. Ini R udah. Kalau R lagi dia peringatan huruf R sudah pernah ditebak dan benar. Lanjut. Kalau misal kita tebak S lagi, dia peringatan huruf S sudah pernah ditebak dan salah. Lanjut. Kelebihan Cok Jan. Alprop. Nah, kalau misalnya kita mau melanjutkan, kita tekan Y. Dia bakal kembali ke fitur awal menu utama tadi nih. Jadi kita di sini pilih hard aja ya, yang ketiga misalnya. Sini 4 nyawa. Jadi sini ada Bukan. nah, ah, oh, matrik. Matrik. Matrik anjing. Oh, X. Kalau misalnya kita akan mengakhirin gamenya, maka ini ya, kita pilih ketik N, lanjut. Maka akan menampilkan terima kasih telah bermain game. Bye bye. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya DR Monica Vitagatia Damani dengan NIM 2514111054. Di sini saya akan menjelaskan proyek yang saya buat, yaitu proyek tentang sistem manajemen inventaris toko. Program ini digunakan untuk mengelola data barang yang ada di toko, seperti mengambil barang, menampilkan semua barang, mencari barang termahal,
menghitung total nilai inventaris, mengecek restock barang, dan mengupdate stok barang. Di bagian awal program, saya menggunakan beberapa library. Yang pertama itu ada IOStream untuk bahasa C++, ada Vector untuk menyimpan data barang dalam jumlah yang fleksibel, terus ada CSTD-LIB untuk membuat layar outputnya jadi lebih bersih. Di sini saya menggunakan struct yang namanya itu barang. Nah, struct barang ini menyimpan beberapa variabel, ada kode barang dengan tipe data string, nama barang tipe data string, harga tipe data double, dan stok dengan tipe data integer. Terus ada vektor yang namanya itu daftar barang yang berisi data bertipe barang dari struct tadi. Nah, di sini saya buat variabelnya di luar fungsi main biar bisa digunakan untuk semua fungsi dalam program ini. Di sini ada fungsi dengan tipe data void yang namanya itu tambah barang. Nah, fungsi tambah barang ini saya membuat objek sementaranya dengan nama barang dengan B kecil. Pertama-tama, program akan meminta user untuk menginput kode barang. Kode barangnya disimpan dalam atribut kode barang dalam struct. Terus ada nama barang yang disimpan dalam atribut nama barang. Ada harga barang yang disimpan dalam atribut harga. Di sini saya memakai dual karena harga barangnya kan harus positif. Jadi, selama user memasukkan harga barang yang kurang dari 0, program akan terus meminta inputnya ulang. Sama halnya dengan stok barang tadi. Stok barang ini juga nggak boleh negatif. Nah, setelah data yang dimasukkan udah benar, program akan menggunakan vektor pushback. Nah, fungsi pushback di sini untuk menambahkan data baru ke dalam vektor. Terus ada fungsi yang kedua, namanya itu tampilkan semua barang. Sebelum menampilkan barang, program akan melakukan pengecekan dulu. Jika daftar barangnya kosong atau belum ada data barang tersimpan, program akan menampilkan belum ada data barang. Tapi jika data barangnya udah ada, program akan melakukan perulangan untuk membaca seluruh data yang ada dalam vektor satu persatu. Kemudian, program akan menampilkan kode barang, nama barang, harga barang, dan stok barang. Terus ada fungsi yang ketiga, yang namanya itu cari barang termahal. Nah, di fungsi ini sama seperti sebelumnya. Dicek apakah data dalam vektornya kosong atau tidak. Jika datanya kosong, program akan menampilkan belum ada data barang. Nah, di sini saya membuat variabel termahal untuk jadi program ini menganggap barang pertama sebagai barang termahal sementara. Kemudian dilakukan perulangan dan jika ditemukan barang yang harganya lebih tinggi dari barang nilai termahal tadi, akan diperbarui menjadi indeks barang tersebut. Setelah data diperiksa, program akan menampilkan barang yang memiliki harga tinggi dari kode barangnya, nama barangnya, harga barangnya, dan stok barangnya. Terus ada fungsi hitung total nilai inventaris. Nah, di bagian ini saya membuat variabel total dengan tipe data double. Variabel ini dibuat untuk menyimpan hasil perhitungan total nilai inventarisnya. Kemudian saya melakukan perulangan pada seluruh data barang dan menghitung harga barangnya dikali stok barangnya. Jadi setiap hasil perkalian akan ditambahkan ke variabel total. Setelah semua barang dihitung, program akan menampilkan total nilai inventaris yang dimiliki toko. Terus ada tipe data fungsi yang namanya cek restock. Nah, fungsi ini akan menampilkan barang yang perlu di restock. Nah, kemudian dicek dengan kondisi jika suatu barang kurang dari 5, maka barang itu dianggap memiliki
stok yang kritis atau perlu segera di-restore. Barang yang memenuhi kondisi itu akan ditampilkan ke layar agar user mengetahui barang mana yang perlu ditambah stoknya. Terus ada fungsi update stok. Di sini karena soal minta pointer, saya menggunakan pointer. Di sini saya membuat variabel kode dengan tipe data string. Program akan meminta user untuk menginput kode barangnya. Jika kode barangnya ada, program akan melakukan perulangan dengan vektor. Setelah itu, program akan menggunakan pointer, integer pointer, untuk memanggil alamat daftar barangnya yang i pada atribut stok. Pointer ini digunakan untuk menyimpan alamat memori dari variabel stok. Untuk menampilkan stok saat digunakan, pointer akan memanggil bintang pointer. Sedangkan untuk mengubah stok digunakan sin bintang pointer. Karena pointer langsung menunjuk ke variabel stok, maka nilai stok akan berubah secara langsung tanpa perlu membuat variabel yang baru lagi. Nah, tapi jika kode yang dimasukkan tidak ada dalam data vektor, program akan menampilkan barang tidak ditemukan. Terakhir, ada fungsi utama atau main menunya. Di bagian ini saya membuat menu dengan menggunakan perulangan do while. Artinya, menu harus ditampilkan minimal sekali. Program akan terus berjalan selama user tidak memiliki angka 7. Jika user memilih menu selain 7, program akan kembali ke menu utama ini. Tapi ketika user memilih angka 7, program akan berhenti dan keluar. Untuk menjalankan setiap fungsinya, saya menggunakan switch case yang namanya itu pilihan. Saya memilih switch case karena program memiliki banyak pilihan menu. Jadi, dengan switch case, program menjadi lebih rapi dan mudah dipahami. Di sini saya akan mendemonstrasikan program yang saya buat. Misalnya, bentar. Nah, di sini langsung muncul menunya. Jika user menginput angka 1, program akan meminta untuk memasukkan kode barangnya. Kode barangnya itu misalnya 1, nama barangnya baju, harga barangnya misalnya 50.000. Stok barangnya ada 2. Terus kita tambah barangnya. Kode barangnya 2, nama barangnya celana, harga barangnya 70.000, stok barangnya ada 4. Tambah lagi tambah barangnya, kode barangnya 3, nama barangnya itu kaos, harga barangnya 20.000, stok barangnya ada 7. Nah, setelah barangnya tadi ditambah, masuk ke menu tampilkan semua barang. Barang yang sudah diinput tadi akan tampil seperti ini. Terus jika ingin mengecek barang termahal, tinggal input angka 3. Barang termahalnya itu ada di celana dengan harga 70.000. Terus untuk menghitung total nilai inventaris, itu ada 52. Untuk mengecek restoknya itu input angka 5. Barang perlu di restock itu ada baju dan celana karena stoknya itu kurang dari 5. Nah, jika ingin mengupdate stoknya, masukkan kode barang. Misalnya kode barang tadi ada baju itu kodenya 1. Stok barunya tambahi jadi 6 gitu. Terus yang tadi ada celana yang stoknya 4, kode barangnya itu 2. Update stok dulu. Kode barangnya itu ada 2. Stok barunya jadi
7. Oke, jika ingin menampilkan semua barang jadi update tadi, bisa input angka 2. Stoknya udah berubah. Nah, jika ingin keluar, bisa diinput angka 7. Selesai. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan proyek yang keempat, yaitu proyek tentang Minesweeper. Jadi, Minesweeper ini tuh adalah game yang dimana pemain harus menebak semua angka yang ada di dalam papan, kemudian menandainya itu dengan sebuah flag atau bendera. Lalu, pemain itu tidak boleh menginjak satu bom pun. Jadi, langsung saja masuk ke penjelasan dan codingannya. Bagian pertama itu ada header. Jadi saya menggunakan IOStream, CSTDLib, dan CTime. IOStream itu untuk untuk input outputnya, untuk cout dan in. Lalu CSTDLib itu untuk fungsi dimana nanti untuk mengacak posisi bomnya. Lalu CTime itu untuk menghitung waktu bermainnya nanti. Lalu ada konstanta di sini, ada integer max itu untuk ukuran maksimal papannya yaitu 10. Lalu masuk ke variabel yang ada di dalam kelasnya. Di sini ada integer dan boolean. Ada integer n itu untuk ukuran papannya nanti. Lalu ada integer total bom itu untuk berapa bom yang akan ditanam. Lalu integer flag tersisa itu untuk sisa flag yang bisa dipasang. Lalu untuk boolean bom itu untuk menyimpan posisi bomnya. Lalu boolean buka itu untuk menyimpan kotak mana yang sudah dibuka. Lalu ada boolean flag itu untuk menyimpan kotak mana yang sudah ditandai. Lalu ada integer angka itu untuk menyimpan angka yang ada di tiap kotak. Lalu ada boolean kalah menang itu untuk status akhir dari permainannya, apakah kalah atau menang. Lalu ada time underscore t, waktu mulai itu untuk waktu dimulai permainannya. Lalu ada fungsi void tanam bom. Jadi di dalam void tanam bom ini itu untuk menanam bom secara acak ke papan. Lalu nanti ini tuh akan menghasilkan angka acak dari 0 sampai n kurang 1. Lalu kalau misalnya kotak itu belum ada bom, maka nanti bomnya akan baru ditanam. Lalu itu akan terus diulang sampai semua bomnya itu berhasil ditanam. Lalu ada fungsi void hitung angka. Jadi dalam void hitung angka ini nanti ada dua array yang dua array ini tuh integer dr dan integer dc itu akan mewakili 8 arah tetangga dari sebuah kotak. Lalu nanti akan menghitung berapa bom yang ada di 8 kotak itu. Lalu nanti akan menyimpan hasilnya itu nanti di integer angka. Baru angka itulah yang akan muncul saat kita membuka kotaknya. Kemudian ada fungsi void buka otomatis. Jadi dalam ini tuh nanti kalau misalnya kita membuka kotak yang angkanya itu 0 dan tidak ada bom di sekitarnya, maka nanti kotak-kotak di sekitarnya itu akan terbuka secara otomatis. Dan itu terus berulang sampai kita menemukan kotak yang ada angkanya. Lalu ada fungsi void check menang. Jadi di sini tuh kita mengecek dua kondisi, di mana kondisi pertamanya itu kalau misalnya ada bom yang belum ditandai dengan flag, maka itu belum menang. Terus kondisi kedua, kalau misalnya ada flag yang dipasang di kotak dan juga itu bukan bom, maka itu juga belum menang. Jadi dua kondisi itu tidak ada dan berarti itu nanti pemainnya itu belum menang. Selanjutnya ada fungsi void tampilkan. Jadi di dalam sini itu nanti
fungsi ini tuh akan mencetak papan ke layar setiap gilirannya. Jadi ada juga simbol-simbol yang ada dalam fungsi ini tuh ada titik itu untuk menandai kotak yang belum dibuka. Lalu ada F itu untuk flag dan kosong itu untuk kotak terbuka kayak angkanya itu 0. Baru 1 sampai 8 itu untuk kotak yang terbuka. Lalu kalau misalnya ada bintang itu berarti bom. Dan itu bomnya tuh nanti akan muncul saat game over saja. Lalu lanjut ke fungsi void mulai main. Jadi langsung ke inti dari permainannya itu. Jadi di fungsi void mulai main ini tuh ada user untuk meminta input ukuran papan dan jumlah bomnya. Lalu ada juga untuk menyiapkan papan tanam bom dan untuk hitung angkanya. Lalu nanti ada juga masuk ke loop permainannya, di mana di situ nanti akan terus berputar sampai kalah atau menang. Lalu nanti di tiap putaran itu akan menampilkan papan, lalu minta aksi, dan aksi itu nanti akan diproses. Lalu kalau misalnya pemainnya kena bom, maka itu akan kalah. Kalau misalnya bomnya berhasil di flag, maka pemain itu menang. Lalu lanjut ke bagian terakhir itu main programnya itu di sini ada nanti akan menampilkan game Minesweeper untuk memilih mulai permainannya atau keluar. Jadi nanti akan muncul game Minesweeper-nya. Nah, jadi langsung kita coba codingan Minesweeper-nya. Jadi di sini user disuruh memilih mau mulai permainan atau keluar. Jadi saya pilih 1 untuk memulai permainannya. Lalu disuruh untuk memilih ukuran papannya, mau dari 4 sampai 10. Lalu untuk jumlah bomnya saya pilih ada 5. Lalu masuk ke permainannya. Disuruh memilih aksi 1 atau 2. Kalau misalnya aksi 1 itu untuk menandai dengan angka, kalau misalnya aksi 2 itu untuk menandai dengan flag-nya. Aksi 1, baris ke 1. Aksi 2. Nah, karena di sini saya udah kena bomnya, maka langsung keluar dari permainannya karena ini tuh langsung kalah karena udah terkena bomnya. Dan sini juga menampilkan waktu bermainnya. Nah, jadi karena tadi itu saya kalah, di sini bisa mulai lagi, bisa milih lagi mau mulai dari awal lagi sampai menang atau langsung keluar juga bisa. Sini saya pilih keluar. Nah, jadi sini ada muncul game selesai, sampai jumpa. Jadi sampai di situ saja dari codingan dari game Minesweeper ini. Sekarang kita masuk ke project 5, yaitu game tebak nama negara. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Salsabila Adriani Brusmiring dengan NIM 251401015 dari Lab AP5 Komc. Nah, di sini saya akan menjelaskan project gamenya ini, game tebak negara ini, dimana alurnya itu program akan pilih negara secara acak. Nah, terus kayak sebagian huruf disembunyikan. Lalu pemain menebak negaranya, skor bertambah jika benar, dan main terus sampai pemain memilih untuk berhenti. Nah, oke. Kemudian kita masuk ke codingannya. Nah, di sini ada include IOStream. Nah, include IOStream ini adalah library untuk input cin
output atau cout. Nah, ada include vector. Nah, include vector ini adalah kayak kotak besar yang kayak nyimpen banyak nama gitu, baik nama negara gitu, kayak kontainer dinamis untuk menyimpan kumpulan data. Nah, di sini ada include string. Nah, ini itu kayak alat buat nyimpan kata-kata seperti nama-nama negara itu gitu, kayak tipe data untuk menyimpan teks atau karakter. Nah, kemudian sini ada include algorithm. Nah, ini itu alat untuk bantu acak urutannya gitu. Jadi kayak library yang berisi fungsi shuffle dan lainnya. Kemudian di sini ada include random. Nah, ini itu alat buat bikin hurufnya itu kayak ngacaknya beneran itu kayak nggak bakalan muncul di tebakan yang pertama itu di tebakan berikutnya begitu. Jadi kayak nggak bakalan muncul di acakan berikutnya. Jadi library ini untuk fungsi nanti modern MT 19937 mesin acak ini. Nah, kemudian ini ada include time. Nah, ini itu alat bantu untuk baca jam sekarang gitu sebagai titik kacanya. Jadi kayak library untuk fungsi time 0 ini. Jadi ini itu kayak bakalan bersambungan dengan ini MT 1937 mesin acak time 0 ini. Nah, ini itu objek MT 19937 ini, mesin acak ini dibuat sekali dan dipakai di seluruh program. Nah, time 0-nya ini sebagai agar hasil acaknya berbeda setiap kali programnya dijalankan. Jadi kayak setiap jam itu kan tiap detiknya beda, jadi bakalan berbeda kayak tiap main itu hasilnya akan berbeda walaupun nama negaranya itu sama. Hasil acaknya selalu berbeda setiap bermain. Nah, kemudian itu kayak ada string acak negara. Nah, itu fungsi acak negaranya itu untuk menerima nama negara, mengacak nama fungsi hurufnya, lalu mengganti setengahnya dengan underscore dan mengembalikan string hasil sebagai soal. Nah, itu kayak tugas yang kayak dikasih nama negara, kemudian dihilangkan setengah hurufnya begitu secara acak. Nah, kemudian hasilnya itu akan kembalikan sebagai soal untuk pemain user. Nah, kemudian sini ada string hasil sampai dengan negara. Nah, ini itu buat salinan seri untuk dimodifikasi itu kayak baru ini kayak dan n panjang negara lain. Nah, ini tuh simpen panjang string variabel. Nah, itu kayak ada berapa huruf gitu di nama negaranya gitu. Kemudian ini ada vektor in index. Nah, ini itu vektor untuk nyimpen indeks posisi huruf gitu. Jadi kayak setiap kotak kosong itu untuk nyimpen posisi hurufnya begitu. Nah, kemudian ada for in sampai dengan 0, i lebih kecil panjang, i increment. Nah, ini itu kayak cek satu-satu setiap huruf gitu. Jadi kalau bukan spasi kayak iterasi seluruh karakter kumpulan indeks non spasi. Nah, kemudian ada if negara i. Nah, ini itu adalah kalau hurufnya ini bukan spasi begitu, kayak filter karakter spasi agar tidak ikut diacak. Gitu. Nah, kemudian ada index pushback. Nah, ini itu kayak simpan nomor posisi, kayak misalnya masukkan indeks i ke dalam vektor. Nah, kemudian ini itu ada shuffle index begin, index end, dan mesin acak. Nah, ini itu kayak acak urutan halaman vektor gitu menggunakan mesin acak tadi gitu. Nah, kemudian ada yang jumlah disembunyikan index size per 2. Nah, ini itu kayak hitung setengahnya gitu, kayak misalnya ini kan ada 6 huruf di nama negara itu. Nah, berarti
3 huruf yang disembunyikan itu diganti dengan underscore nanti gitu. Jadi kayak ambil setengah jumlah huruf sebagai jumlah yang disembunyikan begitu. Nah, kemudian ada for in, i sama dengan 0, i lebih kecil dari jumlah disembunyikan, i increment. Nah, ini itu kayak ganti huruf posisi yang sudah diacak gitu. Jadi kayak jadi garis bawah, jadi underscore gitu. Jadi kayak replace karakter pada posisi yang terpilih dengan underscore. Nah, kemudian ada hasil indeks, ini underscore. Nah, jadi ini tuh kayak hurufnya itu ini nanti diganti jadi underscore. Huruf yang disembunyiin nanti, nah ini akan diganti jadi underscore ini. Ini insensif. Bakalan diganti jadi underscore. Nah, kemudian ini ada data hasil. Ini kembalikan string hasil sebagai soal untuk mengembalikan nama negara yang sudah ada hurufnya yang disembunyikan gitu. Nah, kemudian ini ada in main. Nah, ini itu entry point program yang berisi logika utama game menggunakan struktur perulangan do while. Nah, ini itu kayak utama ceritanya gitu. Di sini program akan jalan dari atas sampai bawah satu-satu gitu. Nah, sini ada vektor string negara sama dengan nama-nama negaranya ini. Nah, ini itu daftar nama negara, vektor yang berisi 15 nama negara dalam huruf kecil agar pengecekan jawabannya nanti agak case sensitif gitu. Nah, ini itu ada n-score sama dengan 0. Nah, ini itu variabel penghitung skor diinisialisasikan dengan 0 gitu. Jadi ini kayak skor dimulai 0 berarti tambah kalau jawabannya benar, dan car lagi ini itu kayak kotak kosong yang buat nyimpen jawaban user lanjut atau enggak begitu, kayak variabel untuk menyimpan input pilihan pemain Y atau N mau lanjut atau enggak begitu. Ini ada hidup. Nah, kemudian ada uniform and distribution and acak. Nah, dikurang satu ini. Nah, ini itu kayak buat distribusi acak seragam dari 0 hingga ukuran vektor dikurang 1 gitu. Nah, ini ada in index sama dengan mesin acak. Nah, itu kayak generate huruf acak sebagai indeks negara gitu, kayak huruf angka acak. Kemudian sini ada string jawaban benar sama dengan negara, indeks. Nah, ini itu kayak ambil elemen vektor berdasarkan indeks. Nah, kemudian ada string soal sama dengan acak negara. Nah, ini itu kayak panggil fungsi acak negara untuk membuat soal. Nah, ini ada out, inline game tebak negara. Ini ambilkan judulnya game tebak negara. Ini ada tebak nama negara berikut. Ini adalah nanti tampilan untuk soal tebakan nama negaranya. Kemudian sini ada string jawaban. Out jawab. Ini adalah tuh variabel untuk menampung input dari user atau pemain. Ini ada out jawaban. Kemudian ada if ada jawaban equal jawaban benar. Jadi ini itu kayak ngebandingin string jawaban dengan jawaban yang benar itu secara case sensitif. Jadi kayak cek apakah jawaban yang kita ketik itu sama persis sama nama negaranya gitu. Kemudian ada score increment. Ini increment variable score sih. Nah, ini selamat dan benar. Nah, ini akan muncul kalau jawabannya itu benar. Kemudian ada out, maaf jawaban Anda salah. Jawabannya benar adalah, nah ini itu akan nampilin jawaban yang benarnya itu apa. Jadi kalau misalnya jawaban yang kita jawab itu salah, makanya akan muncul ini ada out skor saat ini. Nah, ini akan nampilin skor saat yang sudah bermain nanti. Nah, kemudian ada saat ingin bermain lagi enggak, yeah or no. Dan n lagi. Nah, ini itu baca satu karakter untuk keputusan untuk melanjutkan loopingnya. Nah, kemudian ada while lagi increment y kecil dan lagi increment y besar. Nah, jadi ini tuh kayak looping untuk berlanjut selama user menginput
Y kecil atau Y besar. Nah, kemudian ada cout, game selesai. Nah, cout skor akhir ada. Nah, kemudian itu kayak muncul setelah kita mengakhiri gamenya gitu. Skor akan muncul game skor akhir Anda. Kemudian terima kasih telah bermain. Jadi ini tuh kayak blok ini dieksekusi setelah looping selesai. Jadi ini tuh sampai user berhenti setelah user memilih untuk berhenti, bakal muncul ini. Oke, sekarang kita jalanin programnya. Nah, kita tempat nama negaranya. Nah, oke, jawabannya benar, maka akan tampil ini. Kemudian akan ditanya lagi, ingin bermain lagi atau enggak. Oke, karena kemudian ada. Nah, ini bakalan terus jalan, terus bermain. Ketika kita terus menjawab Y, bakal akan terus main. Kalau kita akan jawab N, maka dia akan berhenti. Thailand. Nah, oke, lagi. Nah, ini tuh. Nah, nih kayak tadi ini kan ini Malaysia. Nah, ini kan huruf yang pertama yang muncul kan M, L, A, Y. Nah, di sini munculnya L, A, S, I. Nah, itu kan walaupun nama negaranya itu sama, walaupun nama negaranya itu sama, tapi tebakan yang ada di soal ini tuh hurufnya itu berbeda. Jadi huruf ini yang Malaysia ini yang pertama ini nggak akan muncul di tebakan-tebakan berikutnya gitu. Nah, contohnya kan seperti ini tadi Malaysia. Nah, dia tuh nggak akan muncul lagi. Jadi ini tuh kan udah berbeda. Nah, ini ada L, A, S, I begitu. Nah, gimana kalau misalnya kita jawabnya salah? Oke, misalnya acak aja ya. Nah, itu dia akan muncul maaf jawaban Anda salah dan tidak ada dan bakalan muncul jawaban yang benar itu apa dan skor nggak akan bertambah gitu. Nah, gimana kan kita selesai. Nah, maka game selesai, maka skor akhir Anda adalah 5, akan pilih skor akhir dan kemudian terima kasih telah bermain. Oke, mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan. Maaf kalau ada kesalahan kata atau penyebutan kata. Terima kasih.